teman-teman. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Isfandayani selaku DPL untuk tim kelompok 25 dan teman-teman mahasiswa. Untuk agenda pada pagi hari ini adalah kaitannya seminar ya, seminar proposal ya. Nah, seminar proposal ini nanti untuk agendanya sama seperti sebelumnya ya, yang ketika saya memberikan masukan atau mereview dari proposal saudara, harapannya sih dari masukan kemarin yang saya berikan sudah diperbaiki dan sudah direvisi ya. Oke, mungkin kalau mengacu dari urutan kemarin sudah saya berikan ya urutannya ya. Yang share file ke saya kemarin dari tim kelompok 25 siapa ya? Yang share Google Drive-nya ke saya. Auto Bu kalau nggak salah. Auto ya. Boleh ini lagi nggak? Boleh chat WA lagi nggak? Soalnya nih biar naik ke atas chat saudara. Iya, Bu. Oke, teman-teman dari nomor urut absen pertama ya, tim kelompok 25 ada Karen Ainia. Filenya mohon izin sebentar ya, saya ada telepon LPPM. Baik, Bu. Karen sehat, Karen? Alhamdulillah sehat, Ibu. Tadi yang batuk siapa, Karen? Jaga kondisi ya, jaga kesehatan ya. Iya, Ibu.
Baik, bisa kita mulai. Terima kasih, mohon maaf untuk menunggu. Ini kemarin punya Mbak Karen ya. Boleh langsung slide show Mbak. 5 menit ya waktunya ya untuk menjelaskan programnya apa, kemudian agendanya atau kegiatannya apa. Bu Fanda, mungkin kita langsung yang ke Koprodian aja ya Bu ya, karena kan waktunya 5 menit Bu. Baik, silakan Bu yang jadi Oke, program pilihan baik. ya. Program pilihan, oke. Oke, teman-teman silakan ya, nanti penjelasannya hanya 5 menit, jadi judul programnya apa, kemudian agenda kegiatannya apa, kemudian metodenya, pelaksanaannya seperti itu. Oke, silakan Mbak Karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program pilihan KKN di daerah saya, yaitu dengan judul Strategi Pemasaran Syariah melalui Media Online untuk Mengembangkan Usaha Rumahan. Next. Kemudian langsung ke pendahuluan. Oke, silakan Mbak, next. Pendahuluan untuk UMKM merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, baik itu dari sisi usaha, ketenaga kerjaan, ataupun Mbak Karen belum on cam ya, bisa on cam nggak? Oke, silakan. dan perekonomian. Kameranya hilang lagi Mbak. Maaf Ibu, saya zoomnya pakai HP, jadi kalau misalnya saya ngomong, muka saya nggak kelihatan gitu. Oke, harusnya tetap kelihatan loh. Oke, silakan. Ataupun yang berkontribusi dalam produk domestik bruto. Sebagian besar dari produk UMKM ini, khususnya pada produk usaha rumahan, masih kurang dalam hal pemasarannya. Pemasaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Di era sekarang ini, pesaing dalam usaha semakin kompetitif. Maka dari itu, para pelaku usaha rumahan harus memiliki strategi dalam hal pemasaran. Next. Kemudian tujuan dari strategi pemasaran syariah itu agar pelaku usaha rumahan dapat mempertahankan dan meningkatkan keuntungan dari hasil produk yang mereka pasarkan tanpa merugikan pihak lainnya. Semakin berkembang teknologi, maka seharusnya semakin mudah untuk para pelaku usaha rumahan melakukan pemasaran pada produknya. Tetapi adanya keterbatasan para pelaku usaha rumahan yang kurang memahami teknologi, sehingga menyebabkan kurangnya jaringan dalam hal pemasaran. Adanya strategi pemasaran syariah melalui media online dapat memperluas jaringan para pelaku usaha rumahan, sehingga banyak masyarakat yang akan mengenal produk usaha rumahan. Dengan media online, para pelaku usaha dapat melakukan pemasaran hanya melalui smartphone yang dimiliki. Next. Salah satu media yang dapat digunakan untuk pemasaran produk usaha rumahan yaitu Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok ini merupakan media online, salah satu aplikasi yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat, sehingga baik untuk mengembangkan usaha rumahan dalam melakukan strategi pemasaran syariah. Pada pengabdian ini khususnya untuk mengembangkan usaha yang masih dikelola secara usaha rumahan yang masih dikelola secara pribadi dan belum adanya perkembangan usaha yang lebih maksimal dan adanya permasalahan yang muncul yaitu biasanya pelaku usaha rumahan dalam hal pemasaran itu masih
berada di wilayah sekitar saja. Dan pemesanan pada produk usaha rumahan itu biasanya paling banyak dari hasil pesanan tetangga sekitarnya. Kemudian pemasaran masih promosi dalam pemasarannya masih menggunakan word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut yang belum memanfaatkan media online. Kemudian next, ada metode. Di metode ini, metode pelaksanaannya digunakan untuk target memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang pertama itu ada melakukan sosialisasi dan membuat pelatihan kepada pelaku usaha rumahan tentang strategi pemasaran syariah melalui media online. Yang kedua, membuat desain label pada produk usaha rumahan. Dan yang ketiga, membuat video animasi yang akan disebarkan melalui media sosial, pemasaran tentang edukasi pemasaran, strategi pemasaran syariah melalui media online. Kemudian yang ketiga ada kegiatan. Dari rencana pelaksanaannya yaitu yang pertama ada perencanaan program yang dilaksanakan 9 sampai 12 Februari 2022 yang berlokasi di Perumahan Puri Harapan RT 09 RW 16 Desa Setiasih. Yang kedua ada observasi yang nanti akan dilakukan pada tanggal 18 Februari. Dan juga akan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku usaha rumahan tentang strategi pemasaran syariah melalui media online yang akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022 di menggunakan media Zoom atau WhatsApp Group. Yang keempat ada pelatihan pembuatan desain label pada produk yang akan dilaksanakan 20 Februari 2022 yang akan dilaksanakan di Perumahan Puri Harapan RT 9 RW 16 Desa Setiasih. Dan yang kelima itu ada membuat video animasi tentang strategi pemasaran syariah melalui media online untuk mengembangkan usaha rumahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Februari dan akan disebarkan melalui media sosial. Kemudian yang keempat ada anggaran. Di anggaran ini yang pertama konsumsi untuk para pelaku usaha rumahan. Terus ada cetak desain dan membutuhkan kuota untuk pelatihan pembuatan desain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kemudian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Karen. Mungkin nanti menjadi perhatian teman-teman ya. Nanti yang disampaikan adalah pertama judul programnya, kemudian latar belakang kenapa saudara membuat program tersebut. Harusnya nanti saudara bisa memaparkan permasalahan ya, atau yang melatar belakangi kenapa saudara membuat program tersebut. Kemudian ngomongin metode pelaksanaannya nanti apa aja dan kegiatannya itu apa aja gitu. Jadi nanti jelas termasuk anggaran dananya. Jadi ada pertama judul program, kemudian latar belakang yang melatar belakangi program, kemudian kegiatan, ya kegiatannya apa aja yang terkait program, kemudian metode pelaksanaannya, kemudian anggaran yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan program tersebut.
Nah, saya mau tanya Mbak Karen kaitannya sama program juga, back to judul ya. Back to judul tadi. Ini kan strategi pemasaran syariah melalui media online. Yang menjadi pertanyaan saya, apa sih bedanya pemasaran jasa dengan pemasaran syariah? Di sini saya belum nemu. Sementara saudara menggunakan platformnya itu adalah sosial media, Instagram, sama apa tadi? WA ya? Instagram sama apa Mbak? Ya Ibu, Instagram, TikTok. Oh sama Sama WA. TikTok, oke. Nah, yang mau saya tanya tuh sisi syariahnya yang seperti apa pemasaran syariah itu gitu. Kemudian kegiatannya mana? Kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran syariah. Apa sih bedanya pemasaran syariah dengan pemasaran biasa? Nah, ini saya belum menemukan poin itu, ya. Yang saya lihat di sini hanyalah pemasaran biasa gitu. Kalau ngomongin pemasaran syariah itu yang seperti apa? Harusnya saudara paparkan, jelaskan bedanya apa dengan pemasaran konvensional yang selama ini yang saya pahami gitu. Itu dari saya Mbak Karen ya. Ya Ibu, terima kasih. Boleh saya tambahkan, Bu Ria? Boleh Bu, monggo. Ya, jadi karena nanti tolong ditambahkan, misalnya dalam memasarkan syariah kita berorientasi pada pemasaran, misalnya ya cara Rasulullah dan bagaimana Islam memberikan materi tentang bagaimana sih menyampaikan produk secara Islam atau bagaimana Rasul memberi contoh, misalnya dengan sidik, tablik, amanah, fatonahnya seperti apa, itu kan bisa kompilasi, diaplikasikan di kehidupan sekarang. Gitu mungkin ya Bu Ria ya. Mohon maaf. Iya, iya Bu. Ya, mungkin kan karena mahasiswa kan menyesuaikan dengan keprodian itu tadi ya Bu. Jadi kalau misal mau membahas tentang syariah, jadi mungkin teman-teman tadi bisa memasukkan poin-poin yang disampaikan Bu Sanda, Bu DPL, sama nanti teman-teman bisa memperkenalkan juga sebenarnya metode syariah itu yang seperti apa gitu. Kalau pemasaran syariah sendiri itu bagaimana gitu. Kalau karena memang bukan bidang saya, jadi seharusnya clear bedanya antara pemasaran biasa dan pemasaran syariah yang dimaksud ini gitu. Nanti bisa dicari rujukannya Mbak Karen, cari jurnalnya yang seperti apa metode syariah ini gitu. Ya baik Ibu, terima kasih. Oke, silakan untuk yang kedua teman-teman, silakan. Baik, saya langsung aja ya Bu. Ya silakan. 6 menit ya Mas. Yang tadi poinnya yang saya sampaikan ya. Oke, silakan. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria selaku reviewers dan juga Ibu Spandayani selaku DPL. Kali ini saya ingin memaparkan sedikit mengenai proposal yang saya buat, yaitu dengan judul penerapan prinsip syariah terhadap online food di wilayah pengasinan. Untuk latar belakangnya yaitu sebagai kiblat utama bagi para muslim, yaitu Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini salah satunya untuk menyempurnakan akhlak semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa akhlak Rasulullah yang patut kita teladani, yaitu meliputi ikhlas, yakin, tawakal, jujur, amanah, prasenyum, dan selalu ceria kepada semua makhluknya yaitu manusia. Berkembangnya layanan e-commerce menjadi salah satu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah tanpa adanya etika yang tidak baik yang sering dilakukan oleh para penjual atau merchant maupun para driver dan juga customer. Layanan yang diberikan dari hasil pengaplikasian manusia saat ini seperti e-commerce, di mana media tersebut adalah sebagai sarana untuk menggunakan jasa transportasi online, baik sebagai penumpang ataupun jasa pengiriman barang dan juga makanan seperti Gojek,
Shopee Food. Nah, untuk online food sendiri ini saya mengambil dari merchant atau penjual dan juga driver dan juga customer. Nah, untuk masalah yang ada di mungkin masih banyak juga untuk bisa dari drivernya juga ataupun dari merchantnya juga atau juga customer yang tidak menerapkan etika atau akhlak yang tidak baik. Jadi ingin saya sosialisasikan gimana sih untuk akhlak yang baik gitu untuk menghadapi ke driver ataupun ke merchant ataupun ke customer. Nah, untuk metode pelaksanaannya yaitu yang pertama saya akan melaksanakan observasi terlebih dahulu ke driver, ke merchant ataupun ke customer. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melaksanakan sosialisasi dan juga edukasi kepada driver, kepada merchant, dan juga kepada customer. Nah, untuk yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, saya akan melakukan evaluasi apakah sosialisasi yang telah saya sampaikan kepada driver, kepada merchant, ataupun kepada customer sudah mereka terapkan atau belum. Lanjut, Umi. Nah, untuk kegiatannya, yaitu yang pertama observasi, dan juga yang kedua perencanaan program, dan yang ketiga yaitu sosialisasi kepada driver online food, dan yang keempat yaitu sosialisasi kepada merchant online food, dan yang kelima sosialisasi kepada customer online food, dan yang keenam adalah evaluasi. Baik, terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari proposal yang saya buat. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Penerapan prinsip syariah terhadap online food di wilayah pengasinan ya. Berarti kalau di sini membuat program, berarti yang latar belakangi tadi kan kalau yang saya tangkap itu karena mungkin banyak banyak driver yang belum memiliki akhlak. Tapi ini dari untuk apa ini Mas drivernya driver online foodnya berarti semua dong kalau online food. Semua. Iya Ibu, bisa dari Grab, dari Gojek dan juga Shopee Food Ibu. Mungkin tiga itu yang akan saya pertanyaan pilih. Saya begini Mas, yang indikator indikator dari prinsip syariah yang dimaksud ini apa? Ini ya, ikhlas, yakin, tawakal, jujur, amanah. Mungkin indikatornya seperti yang ini Bu, dan ikhlas juga, tawakal juga, dan juga jujur Ibu. Iya. Oke. Bagaimana gitu loh, kamu akan melihatnya gitu. Ya, ikhlas, yakin, tawakal. Kemudian temuan apa yang kamu temukan gitu. Karena kalau standar dari Shopee Food, Grab Food, GoFood itu kan sudah mereka juga punya standar ya. Nah, mungkin nanti lebih ditekankan lagi Mas. Jadi prinsip syariah yang seperti apa nih yang belum diterapkan gitu. Kalau sejauh ini saya pengguna Shopee Food, GrabFood saya memang jarang, tapi GoFood tuh sering. Saya jarang sekali menemukan permasalahan terkait dengan problem dari si driver ini gitu. Berarti kan secara standarnya mereka udah punya standar, tapi mungkin nanti Mas Ridwan bisa mencari nih celahnya. Oh Bu, kalau secara prinsip syariahnya yang belum terlihat itu, yang mungkin belum diterapkan di Shopee Food, di GrabFood, sama di GoFood itu seperti ini Bu. Nah, makanya tadi saya tanya indikatornya itu apa ya? Nanti dicari dulu nih. Iya Ibu. Karena kalau sepengalaman saya memakai aplikasi ini, saya tidak mendapatkan permasalahan yang berarti gitu. Mereka sudah punya standar karena mereka punya ini kan, mereka punya kinerja juga kan. Jadi kaitannya penilaian kinerja dari pelanggan itu kan nanti akan menentukan performanya mereka. Nah, makanya mereka memberikan pelayanan yang servisnya memang service excellent yang sesuai standarnya GrabFood, Shopee Food, sama GoFood
gitu loh. Nah, pertanyaan saya nanti kaitannya penerapan prinsip syariahnya itu yang seperti apa? Kalau secara standar mungkin ini Mas, kalau di GrabFood, ShopeeFood kan memang nggak ada salam ya. Mungkin kalau hanya selamat pagi kan general. Mungkin kalau ngomongin prinsip syariah kan harusnya assalamualaikum gitu. Tapi kembali lagi Mas, si driver itu tidak semuanya muslim. Dan pelanggan itu juga tidak semuanya muslim. Nah, mungkin nanti teman-teman di sini kamu memang bagus untuk diterapkannya. Nanti dicari lagi deh celahnya gitu. Agak gimana nih? Iya, boleh saya tambah? Boleh Bu Fanda. Ya, jadi kemarin diskusi sama Ridwan. Jadi ceritanya itu ada beberapa ketidakjujuran di para ojek food, GoFood dan sebagainya. Jadi dalam menentukan orderan, misalnya dia titiknya agak jauh dari restoran, tapi dia dengan mudah mendapatkan order dari customer karena dia memakai cara sesuatu yang mengalahkan para ojek yang ada di sekitar restoran tersebut. Jadi itu kan berarti kan persaingan antar ojek yang tidak sehat gitu ya Bu. Nah itu salah satu. Nah itu yang permasalahannya mungkin bisa diangkat ya Bu ya. Iya betul, harusnya itu. Tadi kan makanya saya tanya ya Bu, indikatornya apa gitu. Karena kalau secara pelayanan kan itu tadi gitu. Tapi kalau mengacu dari penjelasan Bu Fanda, Mas Ridwan nanti itu harusnya yang ada di latar belakang, yang melatar belakangi. Jadi ketidakjujuran dalam artian, kalau dulu kan juga banyak ini ya kasus-kasus yang mereka hanya mengejar performa tadi, tapi tidak menerapkan prinsip-prinsip syariahnya gitu, ya kan? Itu mungkin yang harusnya diangkat Mas Ridwan. Oke, good. Kayak kegiatannya nanti gimana nih Mas Ridwan? Kan ini kan berarti kamu harus mencari ini kan, driver ojol ini kan? Iya Ibu. Berarti gimana nanti? Berarti harusnya kamu harus bisa loh. Syukur-syukur nanti kamu bisa bandingin Mas dari ShopeeFood bagaimana, GrabFood bagaimana, GoFood bagaimana. Karena kan di situ kamu mengambilnya tiga. Berarti kalau ngomongin online kan berarti keseluruhan yang ada kan, mereka memberikan pelayanan itu. Nah, mungkin untuk kegiatannya sosialisasi. Nah, sosialisasinya nanti bentuknya gimana gitu. Kan mereka mobile. Itu harus diperhatikan. Mungkin sosialisasinya bisa by ini ya, bikin apa nanti? Video. Iya, bisa juga kebetulan video ini dan juga Ridwan pelaku Bu ya. Oh ya, pelakunya boleh. Berarti nanti Jadi kamu di komunitasnya ya. Di komunitasnya betul Bu ya. Oke. Tapi Mas Ridwan pelaku di apa? ShopeeFood, GrabFood atau apa? di ShopeeFood Ibu. ShopeeFood, oke. Boleh. Jadi nanti berarti kan kalau komunitas ShopeeFood udah pasti dong kamu punya. Berarti nanti tinggal nyari yang GrabFood sama GoFood tuh dipikirkan ya gimana sosialisasinya. Ya, siap Ibu. Oke. Terus sosialisasi pada merchant online. Nah, kalau merchant online ini nanti kaitannya sama apanya ya, Mas ya? Ya, mungkin antara saya datangi langsung ke merchant-nya Bu. Karena kan di daerah sesuai program drivernya yang jadi objek. Kalau merchant-nya nanti kaitannya sama apa? Enggak, kalau di program kan saya nginginnya ketiga itunya Bu. Jadi ke drivernya juga, dan juga ke merchant-nya juga, dan juga ke customer-nya juga Ibu. Mungkin customer daerah sini yang memesan makanan online gitu Bu. Oh, oke. Berarti penerapan prinsip syariah terhadap online food di wilayah online food. Ya. Oke. Berarti semuanya ya. Atau mungkin dibatasin aja ya Bu ya, hanya ojeknya aja lebih fokus mungkin. Bisa aja Bu, karena kalau semisal merchant-nya nanti ngukurnya gimana ya juga ya. Kalau merchant-nya berarti Mas Ridwan juga harus keliling ke berbagai merchant loh, ya kan? Jadi kalau semisal mau difokuskan ke driver, boleh sih Bu, drivernya aja. Driver food, berarti nanti judulnya di driver online food gitu. Iya. Karena kan lebih enak Bu ngukurnya kalau driver. Kalau driver itu kan kaitannya sama performanya mereka gitu. Kalau ke merchant nanti agak berat sebenarnya penerapannya juga di lapangan. Mungkin itu masukan dari saya. Perkenalkan, saya Hilda Alvia dari kelompok 25. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Fanda, MSI, dan Ibu Ria MBA, mohon maaf karena harusnya tadi nomor urut 4 dulu, mohon maaf juga kepada David. Baik, saya akan mempresentasikan program KKN saya dengan nama Program Strategi Pengalihan Risiko melalui Perencanaan Dana Asuransi Syariah. Nah, di sini ada
hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil program tersebut. Amar, boleh next slide, Mar? Amar? Nggak apa-apa, langsung aja Mbak, langsung aja cerita apa latar belakangnya gitu. Latar belakang ini. Ya, baik. Jadi asuransi itu kan merupakan metode yang terbaik dan efektif untuk digunakan ya Bu ya, sebagai pengalihan risiko, di mana risiko ini adalah suatu kondisi ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidaksempurnaan peramalan seperti terjadinya kecelakaan, cedera, kegagalan, baik itu kegagalan pendidikan ataupun usaha dan lain-lain yang menimbulkan kerugian. Nah, menurut Fatwa DSN MUI nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001 mengenai pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah tolong menolong adil dan bahkan saling menguntungkan antara sesama pemegang polis maupun perusahaan. Nah, sehingga asuransi syariah ini dikenal tidak mementingkan keuntungan, tetapi tujuannya adalah sosial. Sosial di sini itu saling membantu yang mementingkan keuntungan, tetapi tujuannya adalah sosial dalam menghadapi musibah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang awam tentang asuransi syariah. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa asuransi syariah sama dengan perjudian, baik itu asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Maka dengan adanya hal tersebut, saya mengambil program untuk merencanakan asuransi syariah ini dengan sosialisasi dan pelatihan. Adapun kegiatannya yang akan saya lakukan yaitu sosialisasi dan pelatihan dasar perencanaan asuransi syariah, di mana di sini saya akan melakukan 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama saya membuat grup WA dengan penduduk Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, melalui media aplikasi WhatsApp, dengan bukti screenshot diskusi melalui WhatsApp group. Kemudian di sini sasarannya yaitu penduduk sekitar Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dengan jumlah peserta 10-20 orang. Targetnya peserta lebih mengenal dan dapat menerapkan perencanaan dana asuransi syariah untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun harta bendanya. Insya Allah target saya sebelumnya tanggal 17 Februari, karena sekarang baru sempro, jadi insya Allah hari Senin pada tanggal 21 Februari 2022. Kemudian di sini yang kedua, tahapan kegiatannya saya akan melakukan sosialisasi mengenai asuransi syariah melalui media webinar dengan bukti materi dan narasumber. Sasaran saya penduduk sekitar Cikarang Timur dan penduduk sekitar Cikarang Timur dengan jumlah 10-20 orang. Targetnya peserta lebih mengenal dan dapat menerapkan perencanaan dana asuransi syariah yang insya Allah akan saya laksanakan pada tanggal 26 Februari 2022. Kemudian kegiatan yang ketiga, tahapan kegiatan yang ketiga ini saya akan melakukan sharing materi tentang pentingnya asuransi syariah. Di mana saya melakukan ini melalui media WhatsApp group juga yang sebelumnya telah saya buat, dan dengan bukti daftar hadir yang dihadiri oleh penduduk sekitar Cikarang Timur dengan jumlah pesertanya 10-20 orang, yang insya Allah akan saya lakukan pada tanggal Kamis 28 Februari 2022. Nah, kemudian tahapan kegiatan yang selanjutnya saya akan melakukan evaluasi, di mana di sini saya akan
melakukan media melalui YouTube dengan bukti hasil evaluasi yang telah saya lakukan pada 3 tahap kegiatan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada metode pelaksanaannya. Nah, metode pelaksanaan yang sudah saya susun ini, yang pertama saya observasi dengan beberapa penduduk sekitar Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur. Kemudian yang kedua ini saya akan mengundang masyarakat Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur melalui pesan WhatsApp untuk mensosialisasikan kegiatan yang akan dilangsungkan. Tujuannya apa? Agar terjadi komunikasi timbal balik tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengajak masyarakat dalam ikut serta kegiatan ini. Kemudian tujuannya juga untuk mengetahui bagaimana sih karakteristik para masyarakat di desa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini saya melakukan kegiatan pelatihan menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan sosialisasi mengenai asuransi syariah melalui seminar yang dilakukan secara online, yaitu webinar. Lalu yang keempat, pemberian materi melalui grup obrolan di aplikasi WhatsApp. Cara ini dianggap efektif untuk digunakan selama pandemi COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebarannya, dan transfer pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan akan tersampaikan dengan baik, insya Allah, jika peserta pelatihan itu sendiri yang menyampaikannya dan merasa bahwa kegiatan pelatihan tersebut bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang terakhir akan dilakukan evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan pada kegiatan KKN. Kemudian di sini ada jalan ya, Bu? Slide-nya masih di cover terus atau di handphone Ibu yang bermasalah? Iya Bu, itu Amar yang megang share screen-nya. Oke. Amar, boleh diganti slide-nya, Mar? Hilda, ini udah sampai anggaran dana soalnya. Emang belum keganti ya? Belum. Masih di cover. Oh, bentar. Coba di refresh Mas Amar, biasanya di on offin dulu, nanti di ini bisa. Boleh saya lanjut? Oke, 5 menit sepertinya sudah habis juga Mbak. Waktunya sudah habis sepertinya Mbak Hilda. Iya, baik Ibu. Ini anggaran dana aja sih yang belum dipaparkan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin langsung aja ya. Ini strategi pengalihan risiko melalui perencanaan dana asuransi syariah. Kalau menurut saya judulnya bagus ya, kaitannya sama strategi pengalihan risiko. Nah, tapi yang saya tahu itu masyarakat kita itu kan belum yang namanya asuransi, betul nggak Mbak? Nah, Mas Amar juga minta di latar belakang, Mas Amar bisa nggak diklik ya? Ya diklik. Nah, ini kan kaitannya ini nanti mungkin Mbak Hilda bisa cari tuh Mbak karena kan ini lokasi kegiatannya kan di lingkungan sekitarnya Mbak Hilda, berarti di rumah kan? Mungkin Mbak Hilda bisa cari nih informasi, bisa cari misalnya kalau Mbak Hilda kegiatan kakaknya di lingkup RW, mungkin nanti bisa survei dulu di RW di situ berapa orang sih yang sudah menggunakan asuransi ini gitu. Dan kalaupun sudah ada asuransinya, apakah asuransi syariah atau asuransi konvensional seperti biasa? Udah belum? Udah tahu info itu belum? Udah ada survei itu belum? Baru beberapa aja sih Bu, dari beberapa tetangga saya, tapi yang masih seumuran sama saya, mereka belum ada yang menggunakan. Oke, ini nanti targetnya siapa? Kok seumuran kamu gitu? Ini targetnya nanti siapa? Targetnya sih penduduk Desa Sertajaya, Bu. Masyarakat dan ya, oke, betul. Jadi nanti mungkin targetnya adalah kayak penjelasan kaitannya pentingnya asuransi, tapi menggunakan asuransi syariah. Itu nanti bisa di ini ya, bisa dicek lagi ya, karena kan kalau semisal asuransi ini kan biasanya keluarga ya ininya. Nah, mungkin nanti Mbak Hilda bisa diperhatikan kaitannya sama
data ya, data di lingkungan sekitar saudara gitu. Karena kalau saya lihat di pendahuluan ini kan general. Nah, nanti harusnya di latar belakang saudara bisa memaparkan kaitannya isu atau masalah di lingkungan tempat tinggal gitu. Karena kemarin ini kan output dari kegiatan ini adalah ini ya, apa namanya? Jurnal kan. Nah, jurnal itu yang melatar belakanginya tentunya dari kondisi permasalahan di lingkungan sekitar atau di objek pengabdian saudara gitu loh. Nah, nanti di sini perlu adanya penjelasan itu, Mbak. Kalau yang saya lihat di latar belakangnya sih belum ya, belum ada penjelasan terkait itu karena latar belakang itu adalah yang melatar belakangi dari alasan kenapa saudara membuat program tersebut gitu. Kemudian saya mau minta lihat kegiatannya. Kegiatannya kalau di sini ini juga belum sesuai ya Mbak ya. Perencanaan program, sosialisasi, sama sharing materi gitu. Kemarin disampaikan bahwasanya ada tiga kegiatan. Nah, carilah buatlah tiga kegiatan yang memang mendukung dari program. Perencanaan program saya kira tidak termasuk ya. Memang nanti perlu perencanaan, tapi kegiatan itu adalah sebuah aktivitas yang mendukung program gitu. Jadi gimana sih caranya biar orang itu melek akan asuransi syariah gitu. Ini hanya 1, 2. Kalau menurut saya baru 2 ya. Sosialisasi sama sharing materi itu saya kira masih menjadi satu kesatuan, Mbak. Jadi sharing materi kan di sini sosialisasi dan edukasi. Kemudian yang ada sharing materi melalui WA group. Nah, sharing materi kan termasuk di dalamnya adalah sosialisasi kayak mengedukasi, Mbak. Jadi nanti dipikirkan lagi 2 kegiatan lainnya yang mendukung dari program. Itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Fanda, monggo Bu, kalau nggak ada bisa dilanjut. Jika itu sosialisasi, jadi mungkin ada pretest dan post-testnya dulu mungkin ya, kalau untuk bagaimana sosialisasi berhasil atau tidak, seperti itu mungkin diadakan sederhana lah secara post-test secara sederhana seperti itu, dan mungkin ditambahkan kalau memang sosialisasi boleh di milenial, tapi kalau untuk kepesertaan ILDA harus memperhatikan usia. Karena yang ikut asuransi biasanya orang yang sudah berpenghasilan ya rata-rata, berarti di atas misalnya sekitar rentang 25 sampai 50 seperti itu. Tapi kalau hanya sosialisasi ya silakan untuk milenial begitu tambahannya. Terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Baik, terima kasih atas masukannya dari Bu Ria dan Bu Fanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.